Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Seperti biasa, di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar kadang kurang nyambung, karena di episode yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya. Matur suwun. Nyala api berwarna putih pekat sebagian terlihat di antara bayangan hijau dari puncak gunung hijau subur, seperti nyala api hantu. Ekspresi Yao Lao sangat serius saat dia mengamati api putih padat yang naik dengan cepat di dalam kuali obat. Karena kualitas kuali, setan hitam, sangat luar biasa. Langkah awal untuk menghangatkan kuali ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasa lainnya. Namun, keterampilan perbaikan obat Yao Lao dan tingkat kendali atas, api dingin tulang, secara alami memungkinkannya untuk melepaskan waktu ekstra yang dibutuhkan ini. Oleh karena itu, tangan Yao Lao melambai pada beberapa bahan obat di tanah di depannya setelah api layu selama hampir 1 menit. Segera, flame Corganoderma merah menyala perlahan terbang dan akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat flame Corganoderma memasuki kuali obat, nyala api putih yang pekat menelannya seperti serigala lapar yang menerkam makanannya. Dalam sekejap, yang pertama mulai layu dengan cepat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Meskipun nyala api di dalam kuali menyala, dia bisa merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yao Lao ke tingkat yang sangat tepat. Oleh karena itu, nyala api ini mungkin tampak ganas, tetapi tidak membakar. Flame Corganoderma sampai berubah menjadi abu. Sebagai gantinya, di bawah tetesan air kecil dan padat berwarna darah yang perlahan layu keluar dari dalam flame Corganoderma, akhirnya, mereka berguling di sepanjang permukaan dan digantung di atas api, berulang kali berguling dan berputar. Setelah tetesan air memanggang dan berwarna darah yang berulang merembes keluar, permukaan berwarna merah menyala dari flame Corganoderma, juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, flame Corganoderma benar-benar berubah menjadi warna abu-abu layu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah benar-benar dipaksa keluar oleh nyala api. Oleh karena itu, tubuh aslinya telah sepenuhnya berubah menjadi potongan yang tidak berguna. Yao Lao melambaikan tangannya, flame Corganoderma yang layu bergegas keluar dari kuali obat. Akhirnya, ia mendarat di rerumputan ke samping. Itu berubah menjadi tumpukan jelaga berwarna abu-abu begitu mendarat di tanah dan tersebar bersama angin. Dia memang Grandmaster Alchemist, teknik perbaikan ini jauh dari apa yang dapat saya bandingkan. Xiaoyan diam-diam memuji saat dia menatap tanah yang ternoda jelaga. Dia pada dasarnya benar-benar membakar bahan obat saat dia memurnikan bahan obat di masa lalu. Ini tidak bisa dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya, hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali apinya belum benar-benar mencapai puncak. Hanya dengan mampu mengontrol suhu sesaat ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa layu keluar dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao, dapatkah seseorang dikatakan memiliki kendali yang benar-benar sempurna? Sekelompok cairan merah darah digulung dan diputar di dalam kuali obat, itu seperti tetesan berwarna darah. Cairan berwarna darah ini adalah esensi kekuatan obat yang berasal dari penyempurnaan awal, flame Corganoderma. Energi yang terkandung di dalamnya begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Setelah aglomerasi cairan berwarna merah darah ini, cairan ini tidak diam-diam memenuhi kehalusan seperti obat-obatan yang telah disempurnakan Xiaoyan di masa lalu. Sebaliknya, banyak benang darah menjulur keluar, energi yang sangat kuat terkandung dalam benang darah. Ketika setiap benang darah mengenai dinding bagian dalam kuali, itu akan mengeluarkan banyak suara jelas dari benturan logam. Di bawah benturan acak dari benang darah ini, bahkan kuali obat bergetar sedikit. Xiaoyan terkejut saat dia melihat tentakel darah padat ditembakkan secara eksplosif di dalam kuali obat. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan mulutnya. Itu memang layak menjadi bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6.
ia bahkan memiliki kemampuan untuk membalas. Dari kelihatannya kekuatan benang darah ini, kemungkinan kuali obat biasa yang digunakan Xiao Yan paling banyak akan mampu menahan beberapa pukulan sebelum diisi dengan lubang. Gerakan kasar dari benang darah ini tidak menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan nyala api berwarna putih di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Benang darah itu tampak terkejut saat bersentuhan dengan nyala api, karena mereka buru-buru menyusut kembali. Dengan cara ini, benang darah yang awalnya dikemas benar-benar ditekan ke dalam kelompok cairan merah di bawah pengepungan api skala besar. Cairan tidak lagi berani secara acak mengisi di bawah tatapan serakah dari api di sekitarnya. Engah, sekelompok api putih pekat terpisah, akhirnya, itu digantung di bawah cairan berwarna darah. Saat nyala api naik, itu melepaskan suhu yang sangat panas. Dalam sekejap, permukaan cairan berwarna darah itu segera mulai mendidih, banyak gelembung kecil sedang terbentuk. Saat gelembung terbentuk, gumpalan asap berwarna abu-abu yang sangat samar segera naik. Asap ini mengandung kotoran di dalamnya. Untuk memurnikan pil obat berkualitas baik, seseorang harus benar-benar membuang kotoran ini. Jika tidak, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan membentuk pil karena kejenuhan kotoran ini. Menghilangkan kotoran dari bahan obat biasa mungkin paling lama membutuhkan lebih dari 10 menit. Namun, jelas bahwa Flame Core Ganoderma tidak termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu hanya memuntahkan kotoran dengan cara yang lesu, bahkan dengan kehadiran api surgawi yang begitu kuat seperti api pendingin tulang yang memanggangnya. Pada akhirnya, itu pada dasarnya membutuhkan api untuk memanggangnya selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan mengeluarkan gumpalan asap berwarna abu-abu. Kotoran keras kepala seperti itu menyebabkan Xiao Yan, yang sedang menonton dari samping, menjadi agak tidak bisa berkata-kata. Ini masih hasil yang didapat di bawah kendali Yao Lao. Jika dia menjadi orang yang memegang kendali, kemungkinan dia akan membuang waktu hampir sehari hanya untuk memurnikan bahan obat. Pil obat tingkat 6 ini memang sangat sulit untuk disempurnakan. Waktu tunggu sangat membosankan, namun, Xiao Yan tidak membiarkan dirinya teralihkan. Tatapannya tidak beralih dari kuali obat bahkan sekali selama hampir 3 jam. Setelah 3 jam penyempurnaan, kotoran di dalam cairan berwarna darah itu akhirnya benar-benar hilang. Cairan berwarna darah dengan semua kotorannya dihilangkan tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warnanya juga menjadi sedikit lebih transparan. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia bahkan bisa melihat gelembung yang menggelembung di dalamnya. Wajah Yao Lao juga sedikit rileks dengan selesainya penyempurnaan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan kumpulan cairan berwarna darah di dalam kuali segera menyelinap keluar setelah dibungkus oleh sekelompok api putih tebal, akhirnya dituang ke dalam botol giok bersama nyala api. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat metode pengawetan unik yang digunakan Yao Lao ini. Tatapannya menatap botol giok itu hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan film api samar di mulut botol. Dia langsung terkejut. Hanya setelah merenung sejenak dia sampai pada pemahaman. Pengawetan semacam ini memungkinkan cairan obat di dalamnya menjaga suhu dan kemurniannya seperti saat keluar dari kuali. Selain itu, tidak akan tercemar dengan kotoran di udara. Namun, ini membutuhkan kontrol tingkat tinggi terhadap nyala api seseorang. Botol giok itu rapuh. Jika suhunya terlalu tinggi, botol batu giok akan dibakar sampai pecah. Jika seseorang tertangkap basah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu, itu akan menyebabkan cairan obat olahan menjadi sama sekali tidak berharga. Yao Lao perlahan berkata sambil melambaikan tangannya sekali lagi dan melemparkan pohon anggur langit kayu hijau ke dalam kuali obat. Xiao Yan mengangguk perlahan. Dia diam-diam mengingat tip ini di dalam hatinya. Penyempurnaan Greenwood Celestial Fin tidak lebih mudah daripada Flame Core Ganoderma. Karena bahan yang pertama dibuat, ketahanan apinya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Yao Lao terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kekuatan obat dari Greenwood Celestial Fin lebih dari 1 jam. Perbaikan yang mengikuti membutuhkan waktu yang lebih lama. 4 jam yang panjang ini menyebabkan Xiao Yan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Yao Lao mampu bertahan selama ini karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia bisa bertahan paling lama selama lebih dari 3 jam sambil memperbaiki pil obat sebelum dia perlu istirahat. Dia hanya bisa terus menyempurnakan setelah menunggu doki-nya pulih.
Malam telah menutupi seluruh pegunungan pada saat Greenwood Celestial Fin berubah menjadi sekelompok cairan berwarna hijau yang juga diawetkan dalam botol batu giok. Api putih tebal yang berada di puncak gunung sedikit menarik perhatian di tengah kegelapan malam. Yao Lao tidak beristirahat bahkan sesaat setelah dia menyelesaikan pemurnian pohon anggur surgawi kayu hijau, dia sekali lagi mulai memurnikan buah api es asparagus. Mata Xiaoyan yang agak lelah sekali lagi dirangsang dengan energi saat dia menatap ekspresi tegang Yao Lao, dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan, di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil pada tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya, dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan buah api es asparagus mirip dengan yang dibutuhkan untuk memurnikan anggur surgawi kayu hijau. Sudah larut malam pada saat perbaikan selesai, bintang-bintang yang tersebar di langit berkedip-kedip, menyebarkan cahaya lemah. Harus dikatakan bahwa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat merepotkan dan melelahkan, hanya penyempurnaan bahan obat hampir memakan waktu 1 hari penuh, namun, beruntung Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda lelah sedikit pun bahkan setelah melakukan pemurnian sepanjang hari tanpa henti. Di sisi lain, Xiaoyan sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Monster Core Afinitas Air peringkat 6 itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Segmen ini sendiri menghabiskan lebih dari 10 jam waktu Yao Lao. Resistensi Monster Core peringkat 6 terhadap api lebih dari puluhan kali lebih kuat dibandingkan dengan bahan obat itu. Selain itu, karena pengekangan yang dimiliki kedua elemen satu sama lain, energi afinitas air yang kaya bahkan hampir mengalir keluar dari kuali obat. Namun, beruntung Yao Lao telah mengantisipasi hal ini, oleh karena itu, tidak menimbulkan banyak kerugian, namun, siksaan seperti itu secara alami menghabiskan banyak waktu. Xiaoyan duduk di samping. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa jantung berdebar saat dia melihat Yao Lao bersaing dengan Monster Core peringkat 6 itu. Jika dia yang melakukannya, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menundukkan Monster Core yang keras kepala ini bahkan jika dia menghabiskan 3 hingga 4 hari. Selain itu, jika itu adalah api biasa yang sedang digunakan, itu bahkan mungkin padam oleh energi afinitas air yang kaya. Namun, sekeras apapun prosesnya, penyempurnaan akhirnya selesai. Pada hari ketiga, keunggulan dari beberapa ramuan obat, dan bubuk dari Monster Core mulai melemah secara bertahap di bawah pemanggangan oleh Bone Chilling Flame, yang berlangsung siang dan malam. Dengan ini, mereka akhirnya mulai bergabung. Meskipun itu bergabung, kecepatan dia melakukannya seperti kura-kura yang merangkak, itu sangat lambat sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Selama periode waktu ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tertidur sekali bahkan dengan kekuatan mentalnya. Peleburan adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan pil obat. Selama seseorang membuat sedikit kesalahan selama periode waktu ini, ramuan obat yang telah mereka olah dengan susah payah akan langsung dibakar. Oleh karena itu, meski dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak berani terganggu pada langkah ini. Dia terlalu sibuk untuk mengganggu bahkan ketika Xiaoyan diam-diam tertidur. Meskipun langkah ini sangat berisiko, untungnya ada Yao Lao, yang merupakan Grandmaster Alchemist, yang mengendalikannya. Oleh karena itu, skenario kasus terburuk tidak terjadi. Setelah 2 hari penuh peleburan, pil obat embrio berwarna biru samar perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Saat pil obat embrio ini terbentuk, Xiaoyan dengan jelas merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Kondisi itu seperti batu besar dilempar ke permukaan danau yang tenang di mana ombak besar bergulung. Ekspresi Yao Lao tidak berubah sedikit pun karena fluktuasi energi di dunia luar. Pikirannya terfokus pada perubahan pil obat di dalam kuali obat. Titik kritis semacam ini tidak memungkinkan dia untuk sedikit terganggu. Mengikuti aliran waktu, pil obat biru pucat berbentuk tidak teratur dari embrio itu berangsur-angsur menjadi bulat. Cahaya terang dipancarkan dari dalamnya, membuat pil itu menjadi seperti permata berwarna biru. Begitu pil obat mulai memancarkan cahaya terang, Xiaoyan agak tertegun menemukan bahwa riak energi melingkar yang agak seperti zat mulai berulang kali melonjak ke segala arah dengan kuali obat di tengahnya. Momentum yang tiada henti itu cukup spektakuler.
Xiao Yan menelan seteguk air liur, dia tidak menyangka bahwa pil obat tingkat 6 ini benar-benar akan menciptakan reaksi yang begitu besar ketika sudah terbentuk. Tidak heran jika Yao Lao berkata bahwa mereka harus datang ke pegunungan yang dalam untuk memurnikannya. Jika ini di Akademi Dalam, kemungkinan itu akan segera menarik semua orang dari dalam. Kamu harus mundur sedikit, reaksi yang lebih besar akan datang nanti. Tatapan Yao Lao menatap bagian dalam kuali obat dengan serius saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan pengingat. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan hampir melompat keluar bersamaan saat dia mendengar ini. Dengan kepakan sayap, tubuh Xiao Yan bergegas ke suatu daerah yang jauh dari puncak gunung. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah saat dia melihat Xiao Yan sudah pindah. Dia menjerit pelan dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api putih yang tebal di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak, itu hampir memenuhi seluruh kuali obat. Dalam sekejap ketika matanya dipenuhi dengan warna putih pekat, cahaya berwarna biru cerah menjadi semakin menusuk mata. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas. Setelah perluasan ini, gelombang riak energi mulai menyebar lebih cepat. Melihat ke bawah dari atas, bebatuan gunung berguling dan batang pohon patah dimanapun gelombang energi ini menyebar. Bahkan rumput terbuka, kekuatan destruktif yang kuat ini menyebabkan tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas dengan kecepatan yang meningkat, seolah-olah cahaya itu sedang menyeduh sesuatu. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum cahaya tiba-tiba menyusut ke titik terkecilnya. Ekspresi serius di wajah Yao Lao bahkan lebih pekat dari sebelumnya, cahaya itu telah menyusut dengan cepat. Bang! Titik cahaya yang tiba-tiba menyusut dipertahankan selama beberapa menit, tiba-tiba, itu diperluas di bawah murid-murid Xiao Yan, yang memusatkan perhatian padanya. Akhirnya, gelombang cahaya berwarna biru menyelimuti seluruh puncak gunung. Ledakan seperti guntur terjadi entah dari mana, segera, pilar cahaya berwarna biru yang tebalnya 20 kaki melesat ke langit dari kuali obat. Xiao Yan tercengang saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang melesat ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Reaksi ini sedikit terlalu besar kan? Meskipun tempat ini jauh dari Akademi Dalam, sepertinya tidak mungkin untuk lepas dari indera beberapa sesepuh yang kuat, bukan? Mudah-mudahan, ini tidak akan menarik orang-orang dari Akademi Dalam. Kalau tidak, akan ada masalah. Xiao Yan menelan ludahnya. Dia menatap pilar cahaya, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, saat dia bergumam dengan senyum pahit. Kaisar Pengobatan, Han Feng. Dua sosok manusia duduk di ruangan yang sunyi di paviliun rumah di dalam bagian dalam Akademi Dalam. Salah satunya mengenakan jubah hitam besar dan berambut putih, wajah lamanya seperti biksu di mana sulit untuk sedikit emosi mengalir di atasnya. Punggung tangannya terletak di dekat jendela saat dia mengamati tanaman hijau subur di luar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Qin Xuan, apa aktivitas di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar baru-baru ini? Elder pertama, Valen Heart Flame, menjadi semakin tidak tenang. Saat ini, itu akan menggeliat setiap setengah bulan. Jika sesepuh tidak bergandengan tangan untuk membuat simpul cermin energi, sepertinya sejumlah besar kematian dan luka akan muncul di antara siswa yang berlatih di dalam menara. Seorang lelaki tua berpakaian kuning yang sedikit bungkuk membungkuk hormat dari belakang saat dia menjawab. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat ya, orang tua yang dipanggil sebagai tetua pertama menghela nafas lembut. Dia bergumam, saat itu, kepala sekolah telah mendirikan akademi dalam di tempat ini setelah dia menemukan api jantung jatuh. Saat itu, dia sempat mengatakan bahwa represi dan penyegelan hanya bisa berdampak sementara. Sebaliknya, semakin ganas segelnya, semakin mengerikan letusan di masa depan. Dari tampang tren, Heavenly Flame, kali ini memang sangat powerful. Jika kita tidak berhati-hati, itu mungkin akan menghancurkan seluruh Akademi Dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Kecemasan melintas di wajah lelaki tua berpakaian kuning itu saat dia bertanya dengan lembut, mengapa kita tidak memberitahu kepala sekolah untuk kembali? Kepala sekolah berkeliaran di tempat yang jauh. Dia menunjukkan dirinya pada saat-saat kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimana kami bisa memberitahu dia? Tetua pertama menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangannya dan berbicara, mulai hari ini, semua cuti sesepuh dibatalkan, semua sesepuh penjaga menara harus kembali ke pos mereka.
Begitu seseorang menemukan bahwa ada gerakan yang tidak biasa dari Flame Heart Flame, semua orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya, kita tidak boleh membiarkannya meletus sepenuhnya, jika tidak, akibatnya akan terlalu serius. Iya Pak, selain itu, siapkan rencana cadangan. Usir semua siswa dari menara ketika api hati yang jatuh menjadi kekerasan, jangan biarkan ada siswa masuk. Wajah tetua pertama tenang dan mantap, perintah diberikan satu demi satu secara tertib dari mulutnya. Informasikan akademi luar dan beritahu semua orang kuat di akademi untuk bersiap menunggu perintah kapan saja, jika api jantung yang jatuh tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan pecah. Pada saat itu, orang-orang dari wilayah Black Corner pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari Valen Heart Flame. Kekacauan akan datang begitu mereka datang untuk memastikan apa itu. Tetua pertama khawatir tentang kaisar pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam, kan? Orang tua berpakaian kuning itu terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Cahaya di mata tetua pertama menyala saat dia mengangguk perlahan dan berkata, Han Feng adalah seorang alkemis, daya tarik yang dimiliki, api surgawi, baginya tidak ada bandingannya. Saat itu, dia samar-samar menebak tentang keberadaan api surgawi di Akademi Dalam, namun, dia tidak bisa memastikan, karena itu dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Lagi pula, Akademi Jianan kami bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sembarang orang. Kali ini, letusan Valen Heart Flame akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng, dengan persepsi spiritualnya yang sangat tajam, pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Kita secara alami tidak perlu takut padanya jika dia hanyalah seorang elit Do Huang. Namun, orang ini memiliki identitas lain, dia adalah alkemis tingkat 6. Keunggulan dari keterampilan penyulingan obatnya adalah sesuatu yang bahkan Huo tua dari Departemen Alkemis tidak dapat membandingkannya. Begitu dia ingin merebut api surgawi, kemungkinan besar dia akan menggunakan koneksinya. Kamu harus memahami dengan jelas kemampuan menakutkan seperti apa untuk memanggil orang-orang yang dimiliki alkemis tingkat 6. Selain itu, menurut kecerdasan yang telah saya kumpulkan, Han Yue tampaknya juga mengendalikan semacam api surgawi. Wajah tetua pertama sudah membawa sedikit keseriusan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Apa? Orang itu sudah memiliki api surgawi. Penatua berpakaian kuning segera mengungkapkan wajah terkejut ketika dia mendengar ini. Untuk seorang alkemis di level Han Feng, memiliki api surgawi, mirip dengan menambahkan sepasang sayap ke harimau. Pada titik ini, orang bisa dengan jelas memahami betapa besar bantuan yang diberikan api surgawi kepada seorang alkemis dari cara Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 hanya dengan kekuatan Dowling-nya. Jangan lupa siapa guru orang ini, kata elder pertama acuh tak acuh. Yao Zunze, juga level kekuatan Yao Chen. Wajah lelaki tua berwarna kuning itu sedikit berubah, dia meludahkan nama yang dulunya sangat menonjol di benua Doqi, dia akhirnya pulih dari keterkejutan nama itu lama kemudian, dengan cemberut, dia berkata, dikabarkan bahwa Yao Cheng juga memiliki semacam api surgawi, sekarang dia telah jatuh. Kemungkinan dia menyerahkan api surgawi itu ke Han Feng, kan? Saya tidak yakin, kejatuhan Yao Chen sangatlah aneh, selain Han Feng, tidak ada yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun yang terakhir mengatakan bahwa dia telah meninggal karena serangan balik saat memperbaiki pil obat, alasan semacam ini tampaknya terlalu dibuat-buat. Dengan keterampilan penyulingan obat Yao Cheng yang tak tertandingi di dunia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Mungkin, ada beberapa trik yang terlibat. Tetua pertama mengeluarkan tawa dingin saat dia berbicara. Tetua pertama, maksudmu adalah... Penatua berpakaian kuning itu terkejut, dia segera merendahkan suaranya saat dia bertanya. Siapa tahu, saya mendengar bahwa teman lama Yao Chen, Feng Zunze telah menyelidiki cara ini selama bertahun-tahun. Saya pikir dia tidak percaya bahwa Yao Chen akan mati dengan cara yang meragukan. Tetua pertama menjawab dengan makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, saat ini, yang paling penting adalah kita harus memperketat kewaspadaan terhadap Han Feng,
jika dia mengumpulkan faksi-faksi dari wilayah sudut hitam dan bekerja sama satu sama lain, bahkan Akademi Jianan kami akan menghadapi sakit kepala. Ya, saya akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini. Penatua berpakaian kuning itu mengangguk saat dia berbicara. Tetua pertama mengangguk sedikit sebelum bertanya tiba-tiba, itu benar, bagaimana siswa baru yang juga memiliki api surgawi, Xiaoyan, seperti baru-baru ini? Dikabarkan bahwa dia telah memasuki pegunungan yang dalam untuk berlatih selama 2 bulan, pada saat dia kembali, dia sudah menerobos ke kelas Dowling. Kecepatan pelatihan ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Selain itu, dalam kompetisi penyulingan pil dengan Hanxian, dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 5, suara penatua berpakaian kuning itu dipenuhi dengan keheranan. Oh, wajah tetua pertama bergerak sedikit, dia mengangguk dan berkata, dia juga seorang alkemis, apalagi dari penampilan situasinya, kemampuan pemurniannya cukup hebat, selain itu, dia juga memiliki bakat pelatihan yang cukup bagus. Ini masuk akal untuk memiliki kecepatan pelatihan seperti itu. Berikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit anak kecil ini, biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan, kami mungkin perlu mengandalkan dia di masa depan. Iya, penatua berpakaian kuning itu mengangguk sekali lagi. Terakhir kali mereka mendengar ini, mereka bertanya-tanya apa gunanya anak laki-laki berbulu itu. Namun, sejak tersiar kabar bahwa Xiaoyan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, pendapat para tetua ini terhadapnya telah berubah cukup banyak. Seorang alkemis tingkat 5, status ini jauh lebih berbeda dibandingkan dengan sesepuh yang kekuatannya berada di kelas Dowang ini. Jika alkemis tingkat 5 dan elit Dowang ditempatkan di tempat yang sama untuk membuat orang mengundang mereka, orang yang mengeluarkan undangan pasti akan memilih alkemis tingkat 5 tanpa ragu-ragu selama dia bukan orang bodoh. Meskipun yang terakhir kuat dalam pertempuran, kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di bawah nilai yang bisa dibuat oleh seorang alkemis. Semua sesepuh di akademi dalam sangat jelas tentang hal ini. Kamu harus pergi dulu, sampaikan instruksi saya kepada setiap penatua. Elder pertama melambaikan tangannya. Dia baru saja akan meminta elder berpakaian kuning untuk pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, kejutan muncul di wajahnya yang tanpa riasan, tua, dan seperti wajahnya saat ini, matanya melihat melalui tanaman hijau di luar jendela dan langsung mengarah ke pegunungan yang dalam di kejauhan. Penatua pertama, penatua berpakaian kuning tanpa sadar berteriak dengan sikap tidak yakin ketika dia melihat perilaku dari penatua pertama ini, dengan kekuatannya, masih mustahil untuk merasakan gelombang energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Ombak yang kuat, aktivitas ini hanya dapat dibuat dengan pil obat yang setidaknya tingkat 6. Sebuah cahaya melintas di mata tetua pertama, tatapannya tampak bisa melihat melalui celah di luar angkasa dan mempelajari puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Pil obat tingkat 6, ekspresi dari penatua berpakaian kuning di samping juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar, tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang bisa membuat pil obat dengan tingkat seperti itu. Aku harus pergi dan melihatnya. Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, mungkinkah itu Han Feng? The First Elder bergumam, ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ini akan menjadi sesuatu yang jauh dari meyakinkan jika musuh yang begitu hebat dengan diam-diam menyelinap ke akademi dalam. Tubuh tetua pertama bergetar saat suaranya terdengar. Pada saat penatua berpakaian kuning mengangkat kepalanya, bayangan hitam perlahan menghilang di depannya, yang terakhir dengan cepat mengangkat kepalanya, dan melihat bayangan hitam samar yang muncul sekilas di langit. Saat tetua pertama menemukan fluktuasi energi di dalam pegunungan yang dalam, seorang pria di dalam paviliun rumah yang tenang di wilayah yang kacau di sisi lain dari pegunungan juga mengangkat kepalanya sedikit. Pria itu mengenakan pakaian lengan panjang berwarna hijau dengan jahitan daun maple di bagian belakangnya, dan arah pandangannya tertuju sebenarnya adalah tempat di mana energi itu tiba-tiba muncul. Wajah pria berpakaian hijau itu cukup tampan dan luar biasa, rambut panjang berwarna hitamnya menjuntai ke bahunya, dia juga tampak membawa aroma obat yang aneh di tubuhnya, menyebabkan orang tanpa sadar memiliki perasaan ingin dekat dengannya. Gelombang ini, itu adalah sesuatu yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Pria berpakaian hijau itu bergumam lembut. Sesaat kemudian,
dia sedikit mengernyit dan berkata, sisi lain dari pegunungan seharusnya menjadi tempat di mana Akademi Jianan berada, mungkinkah orang tua Huo yang memurnikannya? Namun, dengan keterampilan perbaikan obatnya, sepertinya dia akan mengalami masalah dalam memperbaiki pil obat tingkat 6, bukan? Jangan beritahu saya bahwa keterampilan penyulingan obatnya telah melonjak selama beberapa tahun saya tidak melihatnya. Gelombang ini berada dalam batas Akademi Jianan dan tidak mudah bagiku untuk pergi dan menyelidikinya, meskipun saya tidak takut dengan akibatnya, akan ada beberapa masalah jika saya ditemukan oleh orang-orang tua itu. Pria berpakaian hijau itu perlahan berbalik saat dia menggelengkan kepalanya. Ada lencana kuali obat kuno di dadanya, di atasnya, ada 6 riak kecil keemasan yang berkedip-kedip aneh yang menembus mata orang-orang sampai mereka merasakan sakit. 6 garis emas, itu adalah sesuatu yang hanya seorang alkemis tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk dipakai di dunia alkemis. Pria yang penampilannya tampak seperti seseorang berusia 30-an ini sebenarnya bisa memakainya, hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di wilayah sudut hitam. Kaisar pengobatan, Han Feng. Di langit biru di atas pegunungan yang luas, pancaran energi yang agak kasar melesat ke awan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao perlahan duduk dari tanah, dia melirik pilar cahaya yang sangat besar dan sedikit mengernyit, dengan isyarat dari tangannya yang terulur, pilar cahaya itu segera bergetar, akhirnya, seutas cahaya berwarna biru mengalir ke bawah sebelum digantung di atas tangannya. Cahaya berwarna biru secara bertahap berkurang, dengan segera, itu menunjukkan tubuh aslinya, itu sebenarnya adalah pil obat biru yang seukuran mata naga. Permukaan pil obat sangat bulat dan halus, seperti permukaan laut, garis biru yang samar-samar tetap di atasnya seperti banyak gelombang, tampak sangat misterius. Mengikuti benang cahaya berwarna biru yang keluar dari pilar cahaya yang sangat besar tampaknya telah kehilangan dukungan energinya, itu bergetar sedikit sebelum secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sama sekali. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat pilar cahaya yang sangat besar itu benar-benar menghilang dari langit. Jika aktivitas ini terus berlanjut, sepertinya para sesepuh di Akademi Dalam akan bergegas setelah diberitahu. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan perlahan mendarat di puncak gunung. Dia dengan penasaran menatap pil obat berwarna biru di atas tangan Yao Lao sambil berkata, ini adalah pil roh tanah. Yao Lao tersenyum dan mengangguk, tampaknya ada sedikit kelelahan di wajahnya, tampaknya menyempurnakan pil obat tingkat 6 sebagai tubuh spiritual masih cukup membebani dia. Mata Xiao Yan tidak melewatkan keletihan wajah Yao Lao, dia berkata, Guru, Anda harus kembali ke ring untuk beristirahat sekarang karena pilnya telah dimurnikan. Sayangnya, tubuh spiritual ini memang mengalami kesulitan untuk melepaskan semua kekuatan saya. Kapan memperbaiki pil obat tingkat 6 membutuhkan begitu banyak waktu di masa lalu. Sekarang, prosesnya tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga sangat menguras energi saya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Guru, Anda dapat yakin, setelah saya mendapatkan Flame Heart Flame, saya akan mulai mencoba dan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Pada saat itu, Anda dapat sekali lagi dihidupkan kembali jika saya berhasil dalam pemurnian saya. Xiao Yan menghibur dengan senyuman. Saya tidak terlalu khawatir tentang masalah kebangunan rohani saya, karena telah menunggu selama bertahun-tahun. Yao Lao tersenyum, namun, seseorang bisa melihat senyum di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Terungkap bahwa dia masih merasa sedikit senang dengan kata-kata yang diucapkan Xiao Yan. Xiao Yan tertawa, dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Tangannya baru saja meraihnya ketika pil roh tanah itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat pergi. Akhirnya, ia bertahan di samping Yao Lao, tampak memiliki semangatnya sendiri. Xiao Yan terkejut saat melihat pil roh tanah yang benar-benar menghindari telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tertegun, jangan bilang padaku bahwa semua pil obat tingkat 6 memiliki beberapa tingkat kecerdasan. Ia bahkan tahu bagaimana menghindar. Tidak semuanya, pil obat tingkat ini memang memiliki kecerdasan, namun, itu hanyalah jenis yang memberikan pengertian yang sangat kabur. Pil obat tingkat 6 biasa-biasanya tidak memiliki kecerdasan seperti itu, namun, pil roh tanah ini dapat dianggap di antara yang teratas dalam pil obat tingkat 6. Ini terutama setelah dikatalisasi dengan Bone Chilling Flame, saya.
secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan pil obat lain dengan tingkat yang sama. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, dia segera melambaikan tangannya dan, pil roh tanah, yang digantung di sisinya secara otomatis terbang ke tangannya. Dia mengeluarkan botol giok dan memasukkannya sebelum melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia menatap pil roh tanah yang ditangguhkan di dalam botol giok dan memukul mulutnya karena terkejut. Dia berkata, pil obat tingkat 6 sudah memiliki kecerdasan seperti itu, apa pil obat tingkat tinggi tidak akan bisa berbicara dalam bahasa manusia? Beberapa tetes keringat tanpa sadar mengalir dari dahi Xiao Yan saat dia memikirkan pil obat yang bisa mengobrol dengan seseorang. Pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Beberapa pil obat bahkan mungkin secara otomatis terbang setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak hati-hati, menyebabkan seorang alkemis yang kelelahan karena memurnikannya menjadi tertegun. Pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung dengan manusia. Menurutmu itu misterius? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata, pil obat yang bisa melawan seseorang. Ini pil obat tingkat 8 sebenarnya sangat kuat. Pil obat tingkat 8 sudah sekuat ini, bagaimana dengan tingkat 9 dan tingkat 10? Apakah mereka tidak akan menentang surga? Xiao Yan tertawa getir. Dikabarkan bahwa ada beberapa pil obat tingkat 9 yang bahkan bisa berbentuk manusia. Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiao Yan berputar. Itu menjadi semakin konyol, pil obat yang bahkan bisa berubah menjadi manusia. Jiu adalah yang paling terhormat. Di atasnya tidak disebut tingkat 10, sebaliknya, ini adalah tingkat dewa, yang sepenuhnya unik. Pil obat tingkat ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Saya pernah membaca beberapa buku kuno, arti dari deskripsi samar di atasnya tampaknya menyiratkan bahwa pil obat tingkat dewa ini secara samar memiliki hubungan dengan pangkat Dodi, tingkat yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tertawa. Kalimat terakhirnya ditekan sampai sangat lembut, sepertinya takut orang lain akan mendengarnya. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya, Gatier, ini sebenarnya sangat menakutkan. Jangan bilang kalau seseorang membutuhkan pil obat, tingkat dewa, semacam ini untuk menerobos menjadi Dodi. Tidak ada yang bisa memperbaiki pil obat, tingkat dewa, dalam 1000 tahun. Alasan pertama adalah kurangnya formula obat. Formula obat tingkat ini pada dasarnya memiliki perbedaan bawaan dibandingkan dengan formula obat yang kami gunakan. Kami sedang memurnikan obat mujarab antara surga dan bumi. Pil obat, tingkat dewa, memurnikan langit dan bumi, gunung dan laut. Suara samar Yao Lao membuat Xiao Yan sangat terkejut. Memurnikan langit dan bumi menjadi pil. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Alasan kedua adalah tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan, bahkan jika saya pulih ke puncak saya juga tidak dapat mencapai tingkat itu. Xiao Yan mengangguk pelan saat dia menghirup udara dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan memurnikan pil sebenarnya masih memiliki taktik seperti itu yang melawan surga. Ini benar-benar menyebabkan dia sangat terkejut. Baiklah, tidak banyak gunanya bagimu untuk mengetahui tentang ini sekarang. Anda secara alami akan mengetahui semua yang perlu Anda ketahui ketika Anda mencapai level itu di masa depan. Yao Lao melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat, iblis hitam, di tanah ke dalam cincin hitam pekat. Setelah itu, cincin itu bergetar dan diletakkan di jari Xiao Yan dengan akurasi yang sangat tinggi. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tersenyum sambil berkata, karena pil roh tanah telah berhasil disempurnakan, haruskah kita kembali ke Akademi Dalam? Yao Lao mengangguk secara acak, tubuhnya baru saja akan memasuki cincin hitam pekat saat ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap ke suatu tempat yang jauh di dalam pegunungan. Guru, ada apa? Tindakan Yao Lao juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit cemas saat dia buru-buru bertanya. Kamu harus bersembunyi dulu, seseorang akan datang. Apalagi kekuatan orang yang datang sangat kuat. Saya pikir dia pasti tertarik dengan aktivitas ketika pil roh tanah dibentuk sebelumnya. Yao Lao berkata dengan suara yang sedikit dalam. Dia merenung sedikit sebelum sosoknya berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiao Yan. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. Pergi dan sembunyi cepat. Dengan kekuatan Anda pasti tidak akan bisa lepas dari pencariannya. Oleh karena itu,
saya hanya dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus Anda, cepat. Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan besar dari orang yang bergegas saat mendengar kegelisahan dalam suara Yao Lao. Dia mengepakkan sayap awan ungu dan mencari di sekelilingnya dengan cepat. Segera, tubuhnya menyerbu ke puncak gunung yang besar. Akhirnya, tubuhnya benar-benar menghilang di antara tanaman hijau subur. Tubuh Xiao Yan memasuki hutan hijau yang subur dan bersembunyi di area rahasia. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang pohon dan menatap langit di kejauhan. Tidak lama setelah Xiao Yan benar-benar menyembunyikan tubuhnya, suara angin kencang tiba-tiba muncul, bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat tubuhnya berhenti, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan riak tak terlihat yang sangat besar menyebar. Akhirnya, itu membungkus semua puncak gunung di dekatnya. Riak tak terlihat ini seperti radar, ini berulang kali memindai tempat itu ke atas dan ke bawah. Namun, beruntung Xiao Yan dibungkus oleh kekuatan spiritual Yao Lao, oleh karena itu, dia tidak ditemukan. Pemindaian terhenti setelah dilanjutkan beberapa saat di tanah. Sosok hitam itu berhenti. Ketika muncul berikutnya, itu muncul di puncak gunung kecil tempat Yao Lao telah menyempurnakan pil obat. Kecepatan yang menakutkan, hati Xiao Yan merasa kaget dengan kecepatan bayangan hitam yang ditampilkan. Tatapannya sangat tertutup saat melewati cabang pohon dan dengan tenang menyapu yang terakhir. Namun, dia hanya dapat mengidentifikasi bahwa pihak lain adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut berwarna putih. Orang ini pasti seseorang dari Akademi Dalam, namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada para sesepuh itu. Jika pemikiran saya benar, ini seharusnya menjadi tetua pertama dengan prestise terbesar di Akademi Dalam. Xiao Yan diam-diam menebak dan bergumam di dalam hatinya. Bolehkah saya tahu teman mana yang memurnikan pil obat di Akademi Batin saya dan dari mana Anda berasal? Jika memungkinkan, bisakah kamu keluar untuk menemuiku? Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu melihat sekelilingnya saat tubuhnya mendarat di puncak gunung. Melihat matanya yang tenang keruh, samar-samar orang bisa melihat kedipan yang seperti kilat. Suara yang diolah dengan doki yang kuat berulang kali bergema di area ini. Itu perkasa dan tidak berhenti bahkan setelah waktu yang lama. Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan apa yang dia minta dan munculkan, tubuhnya seperti mayat saat dia berbaring di dalam belukar tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Detak jantungnya juga ditekan ke titik terendah, menambahkan sampul roh Yao Lao. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat lelaki tua berjubah hitam itu, dia seharusnya tidak bisa merasakan posisi Xiao Yan. Suara yang kuat bergema di udara, lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Namun, sekitarnya masih sepi seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening. Jangan bilang kalau dia sudah pergi. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan lembut. Dia hanya bisa sekali lagi melompati tubuhnya dan pergi. Setelah beberapa kilatan, dia diam-diam menghilang ke cakrawala. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat lelaki tua berjubah hitam itu diam-diam menghilang. Tubuhnya baru saja bergerak saat suara dalam Yao Lao terdengar di samping telinganya, "Jangan bergerak." Tubuh Xiao Yan, yang baru saja berputar sedikit, sekali lagi terhenti. Dia menarik sudut mulutnya dan hanya bisa mempertahankan postur ini. Ini berlangsung hampir setengah jam. Tepat ketika dia akan mencapai batas daya tahannya, matanya yang melihat ke arah puncak gunung di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung, yang semula tidak ada siapa-siapa. Sosok manusia berjubah hitam perlahan muncul dalam pandangan Xiao Yan seperti hantu. Xiao Yan menatap sosok manusia yang jelas-jelas pergi jauh, tapi sekali lagi muncul dengan aneh. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Orang tua ini benar-benar licik. Jika dia tidak mengingat Yao Lao sebelumnya, kemungkinan dia akan tertangkap basah saat dia muncul. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan sesuatu seperti ini. Orang tua berjubah hitam yang sekali lagi muncul melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa orang yang telah memurnikan pil obat di sini sudah pergi jauh. Dia menghela nafas, dengan goyangan sosoknya, dia sekali lagi menghilang dari tempat aslinya. Kali ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar menenangkan pikirannya yang tegang setelah lenyapnya sosok manusia berjubah hitam. Tubuhnya terbaring lemah di dahan pohon, tampak telah kehilangan semua kekuatannya saat dia membiarkan keringat dingin membasahi pakaiannya.
Xiao Yan sekali lagi tinggal selama setengah hari di dalam pegunungan yang dalam setelah menghindari pencarian lelaki tua berjubah hitam itu, baru setelah itu dia menunjukkan sayap awan ungu dan kembali ke akademi dalam dengan hati yang rileks. Dengan bantuan langit yang redup, Xiao Yan sekali lagi berhasil menyingkirkan orang-orang usil yang ingin menantangnya. Dia memasuki Punch Gate dan kembali ke paviliun rumah, namun, ketika dia membuka pintu dan masuk, sosok putih tiba-tiba melintas di depannya, menyebabkan dia buru-buru mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Dia memfokuskan matanya dan melihat, dan tanpa sadar sedikit tertegun, sosok putih di depannya ini sebenarnya yang disebut peringkat pertama di peringkat kuat, avatar binatang ajaib, Ziyan. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian putih sedang menatap Xiao Yan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keinginan. Batuk Ziyan, kenapa kamu datang? Xiao Yan merilekskan hatinya yang tegang, dia mengeluarkan batuk kering sebelum mengusap kepala kecil Ziyan, setelah itu, dia pindah ke samping dan memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Saya telah memakan semua danwan yang telah Anda bantu saya perkuat. Ziyan seperti pengikut saat ini, mengikuti di belakang tubuh Xiao Yan, wajah kecilnya sedikit merah saat dia berbicara dengan sikap malu. Yaoan, pil yang tidak memiliki efek pengobatan bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin ketika dia mendengar ini. Anak kecil ini memang layak memiliki konstitusi magical beast, dia benar-benar bisa mengkonsumsi semua yaoan yang mengandung efek obat yang liar dan kejam dalam beberapa hari. Berdasarkan pengetahuan Xiao Yan tentang dia, kemungkinan yang terakhir telah memakan orang-orang yaoan itu seolah-olah itu adalah permen. Xiao Yan dengan cepat masuk ke aula dan mendengar Hu Jia dengan tenang bergumam, siapa gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang dan menemukan Punch Gate kami pagi ini dan memberitahu kami bahwa dia ingin menemukan Anda. Ketika dia mendengar bahwa Anda tidak ada, dia hanya duduk dan tidak pergi, wajah mungilnya sangat sedingin es sehingga menakutkan. Pihak lainnya adalah seorang gadis kecil, jadi tidak baik bagi kita untuk menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan senyum pahit, dia berkata, untungnya, kalian semua tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, seluruh paviliun ini akan dirobohkan. Hah. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Hu Jia di samping agak tercengang saat mereka memandangi gadis kecil yang wajah sedingin esnya telah mencair sejak Xiao Yan muncul. Gadis kecil yang imut benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Meskipun gadis kecil ini mungkin masih sangat muda, tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika dia benar-benar bertarung, hampir tidak ada orang di sini yang bisa menanganinya. Sun Er di samping tidak terlalu terkejut, dengan mendengar kata-katanya ini, tampaknya dia samar-samar merasakan kekuatan Ziyan. Xiao Yan agak terkejut saat menatap Sun Er, kepekaannya ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Dadoshi, namun, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan mengalami kemisteriusan Sun Er, oleh karena itu, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Hu Jia dan Wu Hao bertukar pandang satu sama lain, mereka tanpa sadar bergumam, itu tidak mungkin, kan? Dia hanya semudah ini. Anda tidak bisa hanya melihat di permukaan segalanya. Xiao Yan tersenyum, dia juga merasa terkejut ketika dia mengetahui Ziyan memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda sebelum dia memastikan identitasnya. Oleh karena itu, dia memahami emosi Hu Jia dan Wu Hao saat ini. Xiao Yan duduk di kursi, dia tiba-tiba tidak bisa menahan rasa lelah, matanya menyipit saat dia mengusap dahinya dengan jari-jarinya, mengamati Yao Lao yang menyempurnakan pil roh tanah beberapa hari terakhir ini juga telah menghabiskan banyak energinya. Jepret, jepret, gelombang suara menabrak tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan berhasil duduk, dia membuka matanya dengan tidak yakin, hanya untuk melihat bahwa meja itu penuh dengan bahan obat. Ziyan di samping meja memakai cincin di jari kelingkingnya. Inilah yang diminta lelaki tua penjaga gudang obat itu untuk saya berikan. Dia berkata bahwa ramuan obat ini disiapkan oleh beberapa tetua Liu. Masalah ini jelas bukan tujuan utama Ziyan, karena itu, setelah dia membuang semua ini, dia segera mengeluarkan ramuan obat kental berwarna merah muda yang terlihat seperti akar tanaman.
matanya yang hitam pekat menatap Xiao Yan dengan penuh antisipasi. Dia menggunakan suara lembut dan berkata, "Selain itu, kamu telah mengatakan bahwa aku bisa datang dan mencarimu setelah aku selesai memakan semua yaoan." Xiao Yan melirik bahan obat di atas meja dan secara acak melihatnya, dia mengangguk sedikit. Penatua Liu itu tidak terlalu pelit dalam hal ini, harus ada 3 set bahan di antara bahan obat di sini. Jelas, dia juga khawatir tingkat kegagalan Xiao Yan akan terlalu tinggi, karena itu, dia mengatupkan giginya dan mencabut sedikit lagi. Yang dia harapkan hanyalah Xiao Yan akan berhasil memperbaiki 1 pil kekuatan naga di antara 3 set bahan pil obat ini. Xiao Yan hanya menerima akar itu seperti bahan obat dari tangan Ziyan. Setelah melihat bahan obat lainnya, dia membalikkannya dan melihat dan tidak bisa menahan nafas. Dia mengenali hal ini adalah sejenis bahan obat langka yang disebut Fire Spirit Root. Itu berisi energi afinitas api yang kaya di dalamnya, bahkan dia sendiri tanpa sadar tertarik padanya. Orang ini benar-benar menyebalkan yang merusak bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, Elder Hao pasti akan marah sampai mati olehmu. Omong kosong, bahan obat ini adalah sesuatu yang saya temukan sendiri di pegunungan yang dalam. Sejak awal, saya memiliki semacam perasaan khusus untuk benda-benda spiritual alami ini. Aku tidak mencurinya dari orang tua itu. Mata besar hitam pekat Ziyan menyipit saat dia dengan marah menanggapi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akal khusus. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia mendengar kalimat ini. Ziyan ini awalnya adalah binatang unik dari zaman kuno. Apakah dia memiliki perburuan harta karun alami seperti bakat? Mata Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih cerah. Jika ini masalahnya, apakah keberadaan anak kecil ini tidak hanya seperti mangkuk yang mengumpulkan harta? Dengan rasa misterius miliknya, niscaya akan menghemat banyak masalah jika seseorang ingin mencari objek spiritual alami di dalam pegunungan yang dalam. Kamu bisa merasakan ramuan obat yang terkubur jauh di dalam tanah. Sun Er di samping juga agak terkejut saat dia bertanya. Ziyan melirik Sun Er, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia merasakan sedikit ketakutan untuk kakak perempuan yang cantik ini. Oleh karena itu, kata-katanya tidak tampak dingin. Secara alami aku tahu di mana pegunungan dalam akademi dalam menyembunyikan obat. Namun, sebagian besar obat dilindungi oleh magical beast yang kuat. Misalnya, kera langit iblis salju, di gunung yang dalam itu pasti menjaga sesuatu yang baik. Namun, saya telah dipukuli olehnya dan dipaksa kembali selama beberapa kali saya pergi ke sana. Kemudian, saya bertemu dengan seorang wanita di akademi dalam yang memiliki rambut berwarna perak. Dia tampak menyenangkan untuk dilihat, jadi aku memberitahunya tentang hal yang Snow Demon Sky AP lindungi. Saya ingin tahu apakah dia berhasil. Dia berkata bahwa dia bahkan akan memberi saya bagian jika dia melakukannya. Ekspresi beberapa orang di dalam aula memiliki berbagai jenis perubahan saat kata-kata ini keluar dari mulut Ziyan. Hu Jia dan Wu Hao memiliki mata yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ziyan. Mereka tentu pernah mendengar nama Snow Demon Sky AP. Sungguh tak terduga bahwa gadis kecil ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan binatang buas seperti itu. Hampir tidak ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu bahkan di seluruh akademi dalam. Sungguh tidak terduga bahwa alasan Han Yue mengetahui bahwa susu inti pendinginan tubuh bersembunyi di lembah gunung sebenarnya karena Ziyan telah memberitahunya tentang hal itu. Masalah ini sangat menarik. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita yang memiliki rambut berwarna perak, sepertinya hanya ada Han Yue di dalam akademi dalam ini, kan? Hihi, Ziyan, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Mata Xiao Yan berputar, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mengajukan pertanyaan kepada Ziyan. Apa yang kamu rencanakan? Ziyan segera mundur selangkah dan dengan hati-hati bertanya saat melihat senyum Xiao Yan. Saya bisa mengesampingkan semuanya dan membantu Anda memperbaiki lagi setelah Anda menghabiskan semua danwan Anda di masa depan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, namun, saya memiliki syarat pertukaran. Anda harus mengikuti saya ketika saya harus memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis, kebutuhannya akan bahan obat yang berharga adalah keinginan yang lebih besar dari apapun. Selain itu, harta karun Ziyan mencari bakat tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang sangat besar terhadapnya.
Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat. Meskipun Ziyan masih muda, dia tidak bodoh, oleh karena itu, dia segera memahami niat Xiao Yan. Membantu Anda menyempurnakan bahan obat juga menghabiskan banyak kekuatan, Anda tidak bisa membiarkan saya melakukannya secara gratis kan? Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata. Ziyan mengerutkan kening, dia mempertimbangkan ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan, dia bergumam, terserah kamu. Bagaimanapun, saya hanya akan membawa Anda untuk mencari bahan obat, Anda harus menangani diri sendiri jika bertemu dengan Magical Beast yang menjaga bahan obat, tentu saja, mungkin juga jika Anda benar-benar ingin saya berakting, namun, Anda harus memberi saya hadiah. Xiao Yan mengangguk, dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya, setelah itu, dia melambaikan Fire Spirit Root di tangannya ke arah Ziyan dan berkata, saya akan membantu Anda memperbaiki hal ini malam ini, Anda bisa datang dan mengambilnya besok. Tidak, aku akan menunggumu di sini, Ziyan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata saat dia mendengar ini. Terserah kamu, Sun Er, atur tempat untuknya, saya benar-benar terlalu lelah setelah beberapa hari terakhir ini dan perlu istirahat sebentar dulu, Xiao Yan mengangguk dengan acuh tak acuh sebelum menginstruksikan Sun Er. Sun Er tersenyum dan mengangguk, dia menatap Xiao Yan yang telah berbalik dan pergi ke lantai berikutnya, mulutnya bergerak sedikit, sikapnya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri sepertinya menyiratkan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan pada Xiao Yan, namun, sesaat kemudian, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia menunduk dan tersenyum pada Ziyan di sampingnya, setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hu Jia dan Wu Hao dan membawa Ziyan ke sebuah ruangan. Malam menutupi seluruh akademi dalam, kilatan cahaya sesekali mengeluarkan sedikit kegelapan. Sun Er berdiri dengan sikap ramping dan elegan di dekat jendela di sebuah ruangan di dalam paviliun rumah, cahaya bulan yang lemah menembus jendela dan menyelimuti tubuhnya yang halus, ramping, dan indah, rambut hitamnya tertiup angin, memberinya sikap yang bersemangat. Bayangan gelap tiba-tiba bergoyang di titik gelap di dalam ruangan yang sunyi, akhirnya, ia diaglomerasi menjadi sosok manusia tua. Xiao Jie, sosok manusia muncul dan dengan hormat membungkuk pada Sun Er, dari penampilannya, orang ini adalah Ling Ying. Old Ling, katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, Sun Er berbalik, senyuman tipis muncul di wajahnya yang indah dan tanpa celah saat dia berbicara dengan lembut. Ling Ying sedikit ragu saat mendengar ini, tatapannya menatap wajah Sun Er, sesaat kemudian, dia akhirnya berkata dengan lembut, Nona kecil, kepala klan telah mengirimkan perintah. Tubuh indah Sun Er yang lurus di bawah sinar bulan, bergetar lembut dengan cara yang tidak terlihat saat suara Ling Ying terdengar. Berbicara, suara wanita muda itu tampak sedikit dingin di bawah penutup sinar bulan. Masalah kepala klan-klan Xiao hilang telah menyebar ke klan, Ling Ying menatap Sun Er sambil berkata sambil tersenyum pahit, saat ini, klannya sedikit kacau, hilangnya Xiao Zhan juga bisa berarti bahwa bagian dari kunci milik klan Xiao juga ikut menghilang bersamanya. Xiao Jie juga tahu betapa seriusnya pandangan klan itu. Xiao Jie, Nona, wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa. Apakah klan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan paman Xiao Zhan? Sun Er mengerutkan alisnya sedikit sebelum tiba-tiba bertanya beberapa saat kemudian. Mereka sudah mulai menyelidiki, namun, mereka tidak punya berita untuk saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang detail hilangnya Xiao Zhan mungkin adalah tetua pertama dari Misty Cloud Sekte yang mengejar saat itu. Sayangnya, Xiao Yan telah membunuhnya karena amarahnya. Ling Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan GG sangat menghargai paman Xiao Zhan. Xiao Zhan dikejar oleh Misty Cloud Sect sampai akhirnya dia menghilang. Xiao Yan secara alami sangat marah sampai dia kehilangan sedikit alasannya. Sun Er menghela nafas, segera, dia mengubah topik dan berkata, ceritakan tentang perintah ayah dulu. Kepala klan mengatakan jika Xiao Jie, nona muda terus tidak dapat menemukan bagian kunci itu. Kamu harus segera kembali ke klan, karena, kuncinya telah hilang setelah hilangnya Xiao Zhan. Tidak perlu membuang waktumu untuk Tuan Muda Xiao Yan, Ling Ying berkata dengan lembut, Xiao Jie, nona muda, dengan penolakanmu yang berulang kali untuk kembali dan tinggal bersama Tuan Muda Xiao Yan, kepala klan mungkin telah menebak sesuatu secara samar, dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini,
ada beberapa sesepuh di klan yang juga berpikir seperti ini, mereka pikir Tuan Muda Xiao Yan tidak layak untukmu. Wajah Sun Er tenang, wajahnya bahkan tidak bergerak sedikit pun karena ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, mereka secara alami akan tahu apakah dia layak untukku di masa depan. Namun, Anda tidak bisa menunggu sampai masa depan. Xiao Jie seharusnya sudah kembali ke klan saat Tuan Muda Xiao Yan meninggalkan kota Wu Tang saat itu. Anda telah menyeret masalah ini selama 3 tahun, ada peningkatan jumlah ketidakpuasan di dalam klan. Lagi pula, kepentinganmu bagi klan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nona muda dan tuan muda cabang lain, Ling Ying berkata dengan lembut, oleh karena itu, kali ini, kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat, jika Anda tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang dari klan yang akan datang secara pribadi. Xiao Jie sepertinya tidak ingin membiarkan Tuan Muda Xiao Yan berhubungan dengan klan, bukan? Anda harus tahu dengan jelas bahwa kekuatan Tuan Muda Xiao Yan saat ini tidak memberinya kualifikasi sedikit pun untuk dipandang serius oleh klan. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawah merahnya, dia mengepalkan tangannya yang halus. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk, aku tah. Meskipun dia sudah tahu di mana bagian yang disebut dari kunci milik klan Xiao itu, dia tidak mengungkapkannya, ini karena dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan pasti akan menghilang jika berita ini disebarkan ke klan. Ling Ying menghela nafas tanpa daya saat dia menatap wajah cantik Sun Er yang setenang air, dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam buram sebelum bergegas menuju kegelapan, akhirnya, dia sedikit bergoyang dan menghilang. Lama setelah Ling Ying menghilang sebelum Sun Er perlahan-lahan menggerakkan langkahnya dan muncul di depan jendela, dia menatap langit malam yang luas, dan kepahitan samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun tentang potensi Xiao Yan, bahkan selama dia jatuh menjadi cacat dari seorang jenius saat itu, dia juga percaya bahwa dia cepat atau lambat sekali lagi akan berdiri di puncak di mana orang lain memandangnya. Namun, seorang jenius masih hanyalah sebutir biji-bijian di lautan luas di depan faksi itu yang begitu besar hingga membuat orang terkejut. Dia tidak bisa membuat mereka terlalu memperhatikannya. Peninggalan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan faksi kuno itu menyaksikan naik turunnya para jenius secara tiba-tiba, satu demi satu. Oleh karena itu, istilah jenius tidak akan menyebabkan mereka menjadi perhatian sedikit pun, yang mereka pedulikan hanyalah prestasi macam apa yang saat ini telah dicapai seseorang. Saat ini, Xiao Yan hanyalah seorang Dowling, meskipun dia bahkan belum berumur 20 tahun, ini tidak berarti banyak. Bagaimanapun, perjalanan kultivasi seseorang sangat berbahaya, tidak ada yang berani untuk memastikan atau percaya bahwa Xiao Yan akan benar-benar bisa berjalan sampai ke puncak perjalanan kultivasi ini dan memandang rendah semua orang. Faksi kuno itu terlalu besar, oleh karena itu, kecuali seseorang mencapai tingkat puncak itu, pada akhirnya dia akan tampak seperti perbedaan antara 50 dan 100 langkah, pada dasarnya tidak banyak perbedaan mendasar di antara mereka. Mereka tidak percaya, sebuah ejekan samar terangkat di sudut mulutnya saat Sun Er dengan lembut bergumam, tidak apa-apa hanya dengan aku yang percaya. Setelah 1 malam istirahat, energi Xiao Yan kembali hidup keesokan harinya, saat dia bangun dari tempat tidur, dia menghabiskan setengah jam menyelesaikan penyempurnaan, akar roh api, Ziyan, karena Penatua Liu tidak menyatakan waktu di mana dia membutuhkan pil kekuatan naga itu, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Xiao Yan keluar dari kamar, dia baru saja berjalan menuruni bintang-bintang ketika sosok Ziyan berkedip dan muncul seperti hantu. Mata hitam pekatnya berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat cara miliknya ini. Dia melemparkan botol giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam dengan cara pahit ketika dia melihat ekspresi gembira itu. Gadis kecil ini mungkin sangat kuat, tetapi mentalitasnya tidak jauh berbeda dengan seseorang seusianya. Ziyan akhirnya berhenti mengganggu Xiao Yan setelah mendapatkan beberapa danwan lezat yang penuh dengan energi, namun, dia merasa sedikit malu karena ingin segera pergi setelah mendapatkan barang itu. Karenanya, dia dengan patuh duduk di salah satu sudut, sikapnya yang lembut dan imut itu menyebabkan Hu Jia di samping memiliki keinginan untuk maju dan dengan kejam mencubitnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao semuanya hadir di aula,
hari ini, Wu Hao tidak terburu-buru ke arena pertarungan. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata pada fanatisme yang dimiliki orang ini terhadap pertempuran. Xiao Yan bertanya tentang masalah baru-baru ini yang terjadi untuk Punch Gate dari Sun Er dan sisanya selama dia makan sarapan, dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia pada akhirnya adalah pemimpin Punch Gate, meskipun dia tidak terlalu bertanggung jawab sebagai pemimpinnya, dia tidak pernah menyangkal statusnya. Xiao Yan baru saja akan bangun setelah makan sarapannya ketika pintu yang tertutup rapat ke kamar dibuka, segera, suara keras Lin Yan itu melolong keras di dalam aula. Xiao Yan, ku dengar kau telah kembali. Haha, apakah Anda punya waktu untuk berdebat hari ini? Beberapa hari ini, saya tidak bersenang-senang saat bertarung di beberapa pertandingan di arena pertarungan, bajingan itu lari begitu saja setelah melihatku. Lin Yan, yang tampak ceroboh, masuk ke dalam ruangan, dia mengabaikan ekspresi tak berdaya dari Xiao Yan dan yang lainnya dan langsung datang ke sisi meja, dia secara acak mengambil roti di atas meja dan dengan kejam menggigit sambil berbicara dengan cara yang samar. Siapa gadis kecil ini? Grup, sementara roti itu dikunyah di mulutnya. Lin Yan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Ziyan yang duduk di samping, dia baru saja tersenyum dan bertanya ketika wajahnya dengan cepat menegang di bawah tatapan tertegun Sun Er, Xiao Yan, dan Wu Hao, sanggul yang dikunyah di mulutnya dimuntahkan dengan keras bersama air liurnya, sesaat kemudian, seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru mundur seolah-olah dia telah disetrum. Kenapa kamu di sini? Suara yang sangat terkejut dan tajam dipancarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao bingung saat melihat perubahan mendadak Lin Yan ini, hanya Xiao Yan yang mengerti bahwa kemungkinan orang ini telah mengenali Ziyan. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Ziyan menutupi telinganya dan berkata dengan sangat tidak puas kepada Lin Yan yang terkejut. Lin Yan menelan seteguk air liur. Dia hanya diam-diam sedikit rileks saat melihat Ziyan tidak memiliki tindakan khusus lainnya, dia memutar di sekitar meja besar di aula dan dengan hati-hati pergi ke belakang Xiao Yan dan yang lainnya, dia berkata dengan lembut, "Sialan, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kalian semua baik-baik saja?" "Kami sangat baik," Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Lin Yan tanpa sadar melebarkan matanya saat melihat sikap tenang Xiao Yan, "Apakah kamu tahu identitasnya?" "Iya." Xiao Yan tersenyum, dia berjalan ke sisi Ziyan dan mengusap kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, "Seorang gadis kecil yang sangat lucu." Lucu, sudut mulut Lin Yan bergerak-gerak saat dia berbicara di dalam hatinya, jika Anda dapat melihat pemandangan menakutkan tentang bagaimana orang ini menendang semua pesaing dari arena selama kompetisi besar, peringkat kuat, terakhir, Anda mungkin tidak lagi berpikir demikian. "Saya sudah selesai makan, aku pergi." Ziyan memasukkan sarapan ke dalam mulutnya. Dia mengayunkan kepalanya dan melepaskan tangan Xiao Yan, dengan mendengus Lin Yan, dia mulai melompat-lompat saat dia berjalan keluar, dia bahkan berbalik menghadap Xiao Yan untuk berbicara tepat ketika dia akan keluar melalui pintu. "Ingat kesepakatan kita, selain itu, saya merasa Anda menyenangkan untuk dilihat, Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang berani menggertak Anda, aku akan memberikan pukulan kepada setiap orang seperti orang di sampingmu itu." Gadis kecil itu dengan bangga melambaikan tangan kecilnya setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia mengayunkan ekor kuda ungunya sebelum melompat dan menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. "Sialan, Xiao Yan, kapan kamu benar-benar mengenal Brute Force Queen?" Lin Yan baru pulih keadaan normalnya setelah hilangnya Ziyan, tinjunya hancur di bahu Xiao Yan saat dia berbicara dengan terkejut. "Sungguh tidak terduga bahwa orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat, yang kamu katakan sangat kamu takuti sebenarnya adalah gadis kecil." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menggoda. Wajah Lin Yan berubah agak memerah saat dia diejek oleh Xiao Yan, dia mendengus dan berkata, "Dengan monster ini melindungimu, apakah kamu masih perlu takut pada Liu Qing? Orang itu hanya bisa mengambil jalan lain saat dia melihatnya. Saya berharap seorang gadis kecil mendukung saya." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebagai laki-laki alfa, dia benar-benar tidak ingin bergantung pada nama seorang gadis kecil untuk sombong dengan penuh kemenangan.
Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara ketukan yang terburu-buru tiba-tiba keluar dari pintu. Segera, sesosok manusia buru-buru masuk ke dalam setelah Sun Er menjawab dengan suara lembut. "Atai, apa itu?" Xiao Yan tanpa sadar berbicara dengan cara tertegun ketika dia menatap pria terengah-engah yang bergegas masuk. "Hihi, ketua, ada beberapa hal yang melibatkanmu." Atai menggosok kepalanya dan berkata, "Kemarin, saya telah mengambil cuti untuk kembali ke akademi luar, hanya untuk mendengar bahwa seseorang sedang mencari Anda dengan segera." "Oh, WHO." Xiao Yan sedikit terkejut saat dia bertanya dengan cemberut. Sepertinya dia dipanggil Xiao Yu, dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuanmu. Atai berkata, dari ekspresinya, dia sepertinya memiliki beberapa hal mendesak untuk diberitahukan kepadamu. Akademi dalam tidak mengizinkan siswa dari akademi luar untuk masuk, oleh karena itu, dia memintaku untuk memberitahumu untuk pergi melakukan perjalanan ke akademi luar apapun yang terjadi. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit, dia mengerti Xiao Yu dengan sangat baik, dia tidak akan terlalu cemas kecuali sesuatu yang besar telah terjadi, namun, apa yang bisa terjadi saat berada di akademi luar? Xiao Yan maju mundur 2 langkah, dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi." Beberapa sosok manusia muncul dari pintu keluar ilusi akademi dalam. Dari tampang penampilan mereka sebenarnya adalah Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya, di belakang mereka adalah Lin Yan yang mengikuti karena penasaran. Saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas keluar dari hutan, suara tua yang samar terdengar di atas kepala semua orang, "Kamu harus mendapatkan surat dari seorang tetua jika kamu ingin meninggalkan akademi dalam, apa yang rencananya akan Anda lakukan oleh kelompok besar Anda dengan pergi." Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala ketika mereka mendengar suara ini, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di atas cabang pohon, melihat dengan seksama, dia adalah Penatua Su yang mereka lihat ketika mereka pertama kali memasuki akademi dalam. "Penatua Su, saya Xiao Yan dan saya memiliki masalah mendesak yang mengharuskan saya melakukan perjalanan ke akademi luar, tolong bantu aku." Xiao Yan mengambil langkah maju, menekan kecemasan di hatinya, dia dengan hormat berbicara kepada Penatua di cabang pohon. "Oh, Xiao Yan." Penatua Su terkejut saat mendengar ini, tatapannya buru-buru dialihkan ke tubuh Xiao Yan, ketika dia melihat wajah yang agak familiar itu, segera ada senyuman tambahan di wajah aslinya yang acuh tak acuh. "Keke, sebenarnya siswa Xiao Yan, mengapa? Apakah kamu bosan setelah tinggal di akademi dalam dan ingin berjalan-jalan di luar? Di mana saya bisa mendapatkan waktu luang seperti itu? Hanya saja ada masalah mendesak yang mengharuskan saya pergi dan melihatnya." Xiao Yan tertawa getir, dia menangkupkan tangannya ke arah Elder Su dan berkata, "Elder, please." Penatua Su berhenti sejenak karena menurut aturan akademi dalam, tanpa surat, mereka tidak bisa membiarkan orang pergi begitu saja, namun, Xiao Yan berbeda. Dia adalah seseorang yang secara pribadi dikatakan oleh Penatua pertama untuk memberikan perhatian ekstra. Selain itu, meskipun dia telah ditempatkan di sini, dia juga telah mendengar tentang Xiao Yan mampu memperbaiki pil tingkat 5. Karena itu, dia cukup senang membantu Xiao Yan. "Menurut aturan, saya tidak bisa membiarkan Anda lulus karena Anda tidak memiliki surat di tangan Anda, namun, karena murid Xiao Yan, saya akan melanggar peraturan sekali hari ini." Penatua Su merenung sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, tetua." Xiao Yan segera bersukacita saat melihat Penatua Su menganggukkan kepalanya. "Hei, wajahmu cukup besar, saya telah datang untuk menemukan Penatua ini beberapa kali dan dia selalu menunjukkan kepada saya wajah orang yang sudah meninggal. Jika Anda tidak menyerahkan surat, Anda tidak diizinkan untuk lewat." Benar-benar tidak terduga bahwa dia akan bersikap lunak kepada Anda. Di belakang Xiao Yan, Lin Yan sedikit terkejut saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum, dia juga sangat sadar bahwa alasan para sesepuh ini begitu sopan kemungkinan besar karena dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 5, lagi pula, sebagai seorang alkemis, dia jelas mengerti daya tarik seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 5 terhadap sesepuh yang kekuatannya berada di kelas Douwang ini. "Xiao Yan GG, kamu tidak perlu terlalu khawatir,
seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar yang akan terjadi di dalam Akademi Jianan. Sun Er, yang telah memperhatikan Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan lembut, meskipun yang pertama menyembunyikannya dengan baik, dia masih bisa menemukan kecemasan samar di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit sambil berbicara dengan suara lembut, namun, kamu juga harus mengenal Xiao Yu dengan baik, dia memiliki karakter yang angkuh, kecuali jika ada masalah besar, dia pasti tidak akan datang mencariku, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kami juga dari klan yang sama. Selain itu, klan Xiao telah direduksi menjadi keadaan ini karena saya juga merasa sedikit kasihan pada mereka. Sun Er tersenyum. Tangannya yang halus dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Saat keduanya berbicara dengan lembut, ruang dari area terbuka di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Segera, ruang itu tampak terbelah dengan paksa oleh tangan yang tak terlihat, sebuah pintu menyilaukan berwarna perak muncul dalam pandangan mereka. Saya sudah mengirimkan sinyal, oleh karena itu, akan ada beberapa griffin yang menunggumu. Pegunungan dalam Akademi Dalam dipenuhi dengan banyak magical beast, jika tidak ada griffin untuk ditunggangi, Anda mungkin perlu membuang waktu seminggu untuk mencapai Akademi Luar. Elder Su dengan lembut mendarat di tanah dari cabang pohon dan tersenyum ketika dia berbicara dengan kelompok Xiao Yan. Elder Su, terima kasih banyak. Aku pasti akan membalas budi yang dibuat hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Elder Su dengan rasa terima kasih. Dia tidak tinggal lama karena dia memimpin dengan cepat berjalan menuju pintu berwarna perak. Setelah itu, sosoknya menghilang dengan cahaya yang berkedip-kedip. Sun Er dan yang lainnya mengikuti setelah Xiao Yan. Dengan kilatan cahaya perak, hutan sekali lagi menjadi kosong. Melihat sikap cemas Xiao Yan, tampaknya dia memang memiliki masalah yang mendesak. Saya khawatir saya perlu melaporkan kepada Penatua pertama tentang ini. Penatua Su merenung sejenak setelah orang terakhir menghilang di balik ambang pintu berwarna perak. Dia berbalik dan melompat ke langit. Sepasang sayap Doki muncul saat dia bergegas menuju Akademi Dalam. Saat mereka keluar dari pintu berwarna perak, pegunungan tak terbatas muncul di hadapan Xiao Yan. Ada ngarai tak berdasar yang memanjang dan akhirnya menghilang ke tepi pandangan mereka tidak jauh di depan mereka. Pada saat ini, ada griffin yang sangat besar yang mengepakkan sayapnya di samping ngarai, bahkan ada dua orang yang mengendarai griffin. Beberapa dari kalian menuju Akademi Luar kan? Ayo naik, seseorang yang sedang mengemudi berdiri dan tersenyum, dia berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya saat melihat penampilan mereka. Terima kasih banyak, Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk melompat ke griffin sebelum tubuhnya berdiri tegak tanpa bergerak di belakang griffin, yang cukup licin. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa, oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan menunjukkan hal memalukan yang ditampilkan beberapa siswa baru ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Dalam. Melihat gerakan mantap ini, kedua pembalap griffin juga mengeluarkan pujian pelan. Para murid itu memang layak menjadi murid Akademi Dalam. Ketangkasan semacam ini adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan siswa Akademi Luar. Duduklah dengan tenang. Teriakan keluar, griffin tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berangkat dalam embusan angin kencang. Sebuah tubuh besar terangkat ke langit sebelum akhirnya dengan cepat terbang menuju pegunungan di Akademi Luar. Di tempat terbuka berlabuh griffin di Akademi Luar. Karena griffin sangat menarik perhatian, ada cukup banyak siswa Akademi Luar yang berkumpul di sekitar tempat terbuka. Para siswa ini langsung terkejut ketika melihat sekelompok orang turun dari griffin yang baru saja mendarat. Xiao Yan, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao pada dasarnya adalah bintang yang diketahui semua orang di Akademi Luar sebelum mereka berempat memasuki Akademi Dalam. Meskipun lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak saat itu, masih ada cukup banyak siswa yang mengingatnya, sebab gelombang percakapan pribadi terdengar saat keempat orang itu menampakkan diri, mata mereka dipenuhi dengan panas yang membara. Xiao Yan, yang sedang terburu-buru, secara alami tidak peduli dengan tatapan ini, dia memimpin kelompok keluar dari lapangan terbuka dan mengandalkan ingatannya untuk berjalan ke kediaman instruktur Ruoling. Hei, gadis berpakaian hijau itu sangat cantik, mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Sangat disayangkan,
Jika saya pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya bahkan mungkin bisa mendekat dan memiliki kecantikan seperti itu. Beberapa suara tanpa sadar menjadi lebih keras saat mereka memandangi sekelompok orang yang telah menghilang dari ujung pandangan mereka. Ada sekelompok siswa baru yang telah memasuki akademi luar selama setengah tahun ini, oleh karena itu, mereka belum pernah melihat Sun Er dan yang lainnya sebelumnya, namun, melihat sikap kelompok yang mengesankan, siswa baru yang baru saja tiba ini tidak berani terlalu keras, suara mereka secara alami muncul sekarang setelah kelompok itu pergi. Ci, anak nakal, kulitmu sangat gatal. Itu adalah wanita senior Xiao Yan, kamu benar-benar ingin dekat dengannya hanya dengan kekuatanmu. Seorang siswa yang tampak lebih tua melirik seorang siswa baru yang muncul di sampingnya dan berkata dengan tawa dingin. Siapa Xiao Yan? Saya hanya mendengar tentang siswa baru kepala Raja Yan Cheng dan tidak mengenal Xiao Yan, murid baru itu juga seperti segera, dia membalas dengan amarah. Raja murid baru Yan Cheng. Hihi, itu hanya beberapa hal yang sekelompok siswa baru yang tidak tahu luasnya langit dan bumi yang diciptakan, namun kamu berani membandingkan dengannya. Kembali ketika senior Xiao Yan memasuki Akademi Inter, dia sudah menjadi bintang 6 Dadoshi, sekarang dia telah menjalani pelatihan yang berat di dalam akademi dalam selama setengah tahun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dia mungkin telah mencapai puncak kelas Dadoshi, berapa pangkat Yan Cheng itu? Hanya dengan satu tamparan, dia bahkan tidak akan mengenali ibu tuanya. Seorang siswa yang lebih tua diejek, yang disebut Raja Siswa Baru itu hanyalah sesuatu yang telah dipilih sekelompok siswa baru dalam pertemuan mereka, kekuatan Yan Cheng itu adalah yang paling luar biasa, oleh karena itu, ia didukung oleh sekelompok mahasiswa baru untuk menjadi Raja Mahasiswa Baru, meski kekuatan mahasiswa baru dianggap tidak kuat, namun mereka menang dengan jumlah yang banyak, oleh karena itu juga merupakan faksi yang cukup kuat di akademi luar. Ekspresi murid baru itu juga sedikit berubah ketika dia mendengar yang disebut puncak kekuatan Dadoshi, dia juga jelas tentang jarak yang sangat besar antara keduanya dan segera tidak lagi berani mengucapkan kata-kata sembrono, dia hanya menyelipkan ekornya dan melarikan diri dengan perasaan kecewa. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak mengetahui perubahan yang terjadi di akademi luar selama setengah tahun ini, selain itu, mereka tidak akan memperhatikannya bahkan jika mereka tahu, dengan kekuatan Gerbang Pan, saat ini, ia mampu menduduki peringkat teratas bahkan di akademi dalam, mengapa mereka perlu repot dengan siswa baru yang baru saja masuk akademi luar ini. Mereka mengikuti jalan dan berjalan menuju tempat di mana instruktur Ruo Ling beristirahat, karena Sun Er dan Hu Jia, mereka telah menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa siswa yang lebih tua memang mengenali sedikit dari mereka, namun, beberapa siswa baru memiliki wajah yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat mereka berhenti dan menoleh sambil berulang kali berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Mereka bergegas sepanjang perjalanan, sekitar 10 menit kemudian, rumah elegan instruktur Rowling muncul di hadapan Xiao Yan, dia diam-diam menghela nafas lega saat dia meningkatkan kecepatan langkahnya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya sampai di depan pintu sebelum mengetuknya dengan lembut. Berderak, pintu mengeluarkan suara saat dibuka. Wajah kurus, pucat, cantik yang agak akrab muncul di pandangan Xiao Yan, dengan sosok cantik yang lurus dan kaki ramping yang sangat representatif, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Xiao Yu? Xiao Yu, yang telah membuka pintu, juga tercengang saat melihat sekelompok besar orang di depannya, namun, saat tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia langsung terkejut, kejernihan kristal di matanya yang cantik muncul secara bertahap, itu menunjukkan jejak badai yang bergulir. Jangan menangis, jangan menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya telah bergegas keluar tanpa henti. Xiao Yan melihat Xiao Yu mengungkapkan sikap lembut dan lemah di depannya untuk pertama kalinya, dia sangat tertegun dan segera berbicara dengan tergesa-gesa. Bagian belakang gigi Xiao Yu menggigit bibir bawah merahnya dengan erat, dia akhirnya tidak menangis, yang dia lakukan hanyalah menarik tangannya dan buru-buru berlari ke dalam rumah, di bawah tingkah lakunya yang tidak biasa ini, Xiao Yan tidak berani menolak sedikit pun, dan membiarkannya menariknya ke depan sesuka hatinya. Dengan Xiao Yu memimpin mereka, kelompok itu melewati ruang tamu dan akhirnya tiba di depan sebuah pintu, baru kemudian yang pertama memperlambat langkahnya dan dengan lembut membuka pintu. Tangan Xiao Yan tiba-tiba sedikit gemetar saat dia menatap ekspresi Xiao Yu,
dia perlahan masuk ke dalam kamar dan langsung melihat sebuah tempat tidur serta pria yang tergeletak di atasnya. Pria itu berusia sekitar 25 tahun, pada saat ini, matanya tertutup rapat dan kulitnya seputih seprai. Selain itu bahkan berisi tampilan menderita dan tubuhnya sesekali akan sedikit bergetar, wajahnya sebenarnya sedikit mirip dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah yang dikenalnya, tinjunya tiba-tiba menegang, ada sedikit jejak darah yang menyebar dari pupil hitam pekatnya, sesaat kemudian, suara rendah yang menahan amarah yang tak tertandingi diam-diam keluar dari tenggorokannya. Kakak kedua. Suasana di ruangan itu begitu menekan sehingga menyebabkan orang merasa seperti tercekik. Lin Yan dan yang lainnya menatap Xiao Yan, yang menunjukkan kemarahan tak terbatas di depan mereka untuk pertama kalinya. Mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Orang ini biasanya tampak lembut dan penuh dengan senyuman ketika melihatnya. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar menakutkan ketika dia benar-benar marah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Li. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, dia berbalik dan berbicara dengan Xiao Yu yang bermata merah dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi? Bukankah kakak laki-laki kedua harus berada di Kekaisaran Magia? Mengapa dia tiba-tiba tiba di Akademi Jianan?" Petik 2. 2 hari lalu, sepupu Xiao Li yang lebih tua tiba-tiba muncul di pintu masuk Akademi Jianan dan meminta seseorang untuk memberitahuku tentang hal itu. Ketika saya bergegas keluar, saya telah melihatnya dengan cara yang sangat lemah. Saat melihatku, dia hanya mengatakan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Xiao Yu berkata dengan lembut. Kalimat apa? Hati Xiao Yan melonjak saat dia bertanya dengan suara serak. Beritahu Xiao Yan, sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dengan keras dari ruangan itu. Xiao Yu, yang berada paling dekat dengan Xiao Yan diguncang dan dipaksa mundur beberapa langkah. Segera, wajah cantiknya terkejut saat dia menatap Xiao Yan, yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan serius. Aura ini, bahkan lebih kuat daripada instruktur Ruoling. Mereka belum bertemu satu sama lain selama setengah tahun, namun kekuatan Xiao Yan sudah menjadi sekuat ini. Xiao Yan GG, jangan gelisah. Sesosok buru-buru bergegas ke sisi Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan erat meraih lengan Xiao Yan saat cahaya keemasan samar muncul. Saat disinai oleh cahaya keemasan ini, aura Xiao Yan, yang agak di luar kendali, mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Yan buru-buru terengah-engah beberapa kali, tangannya masih gemetar tanpa sadar. Klan Xiao telah dipindahkan secara diam-diam oleh Xiao Yan ke perusahaan mercenari tempat kakaknya Xiao Ding berada sebelum Xiao Yan pergi. Sekarang, Xiao Li, yang merupakan pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan mercenari Desert Metal, telah benar-benar muncul di Akademi Jianan yang berjarak lebih dari 10.000 km dari Kekaisaran Jiama. Itu berarti bahwa seluruh kompi tentara bayaran bersama dengan klan Xiao, seharusnya menerima pukulan destruktif yang sangat menakutkan. Kuku Xiao Yan menusuk jauh ke telapak tangannya, darah segar mengalir dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Xiao Yan menatap Xiao Li di tempat tidur yang wajahnya seputih seprai, penyesalan seperti pisau, menyebabkan hatinya mengirimkan gelombang rasa sakit. Sungguh tidak terduga bahwa dengan meminta klan Xiao pindah ke tempat kakak laki-lakinya berada, dia malah menyakiti mereka. Suasana di dalam ruangan menjadi mendung karena tekanan. Mata Xiao Yu berubah sedikit merah, dengan masalah yang dihadapi klan Xiao. Kemungkinan orang tuanya akan kesulitan melarikan diri dari tangan pembunuh itu. Peristiwa tak terduga semacam ini juga menyebabkan dia benar-benar kehilangan pendapatnya sendiri. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Xiao yang masih hidup di dalam klan Xiao. Mungkin, jika situasinya adalah yang terburuk, mungkin hanya ada mereka, generasi yang lebih muda, yang berada di luar. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kesengsaraan di dalam hatinya saat dia memikirkan bagaimana klan yang awalnya besar berakhir seperti itu, situasi yang menyedihkan. Dia mulai menangis pelan. Xiao Yan duduk dengan lembut di sisi tempat tidur. Dia menekan tangannya yang gemetar dan memegang lengan Xiao Li. Seutas doki ditransmisikan ke tubuh yang terakhir dan dia hanya melepaskan tangan yang terakhir beberapa saat kemudian. Kemuraman di wajahnya akhirnya menjadi sedikit redup, namun, suaranya masih parau.
dingin dan tegas. Kakak kedua memiliki luka dalam yang cukup serius, sepertinya dia terluka parah saat bertukar pukulan dengan orang lain. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Xiao Yan mengeluarkan obat penyembuh untuk menyembuhkan luka dalam dari dalam cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulut Xiao Li. Sesaat kemudian, corak putih pucat yang terakhir menjadi jauh lebih baik. Baru saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Mari kita tunggu adik kedua bangun sekarang. Begitu dia bangun, kita akan bisa tahu persis apa yang terjadi dengan klan Xiao. Wajah Xiao Yan gelap dan suram, suara lembutnya memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin yang menyebabkan tulang orang menjadi dingin. Jangan bilang kalau ini dilakukan oleh Misty Cloud Sect. Sun Er berkata dengan sikap ragu-ragu yang lembut. Jika itu benar-benar sekte awan berkabut, aku, Xiao Yan akan bertarung dengan mereka sampai akhir, sampai sekte itu dihancurkan. Senyuman ganas tiba-tiba ditarik di sudut mulut Xiao Yan, suaranya tampaknya telah ditransmisikan dari neraka dan tidak mengandung sedikit pun emosi. Sun Er mendesah pelan, di dalam kekaisaran magia, sepertinya hampir tidak ada faksi lain selain Misty Cloud Sekte yang berani bertindak begitu kejam terhadap klan Xiao. Selama mereka menunggu Xiao Li bangun, suasana di dalam ruangan itu sombong dan menyedihkan. Ini mengakibatkan Hu Jia dan yang lainnya menghela nafas pelan sebelum diam-diam pergi dengan sikap yang agak tidak mau, meninggalkan ruangan ini untuk kerabat Xiao Yan. Asteris batuk asteris. Suara batuk yang intens muncul di dalam ruangan yang sunyi. Xiao Yan, yang duduk di samping tempat tidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiao Li perlahan membuka matanya. Kedua pasang mata itu saling memandang. Hubungan kakak beradik yang diwarnai oleh darah menyebabkan ekspresi keduanya diam-diam menjadi lebih hangat. Aku akhirnya bisa melihatmu Xiao Yanzi, kupikir aku tidak akan bisa berjalan ke sini. Xiao Li bersandar di bantal empuk, kegembiraan liar yang ada di wajah Xiao Li ketika dia melihat Xiao Yan secara bertahap ditarik. Dia tersenyum sebelum mendesah, 3 bulan, jika bukan karena saya mengandalkan Magical Beast terbang, saya khawatir saya membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk tiba di sini dari Kekaisaran Jiama. Xiao Yan menatap wajah putih pucat Xiao Li, hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit kesedihan. Setengah tahun yang lalu, saudara laki-lakinya yang kedua masih bersemangat dan penuh dengan niat bertarung. Sekarang, bagaimanapun, semua yang tersisa di matanya adalah kekejaman yang semakin pekat. Kakak kedua, apa yang terjadi? Di mana kakak laki-laki? Xiao Yan memegang lengan Xiao Li dan bertanya dengan lembut. Senyum di wajah Xiao Li menghilang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Di bawah tawa yang begitu sunyi, air mata Xiao Yu di sisinya mengalir ke bawah. Apakah itu Misty Cloud Sect? Punggung tangan Xiao Yan bergetar dengan cepat, kemarahan dan niat membunuh memenuhi hatinya dan hampir mengubur alasannya. Semuanya tenang selama 2 bulan setelah klan Xiao pindah ke perusahaan mercenari Desert Metal. Pencarian Misty Cloud Sekte tidak menyebar ke daerah perbatasan, namun, mereka datang dengan tenang saat kami mengira suasana tegang akan segera berakhir. Malam itu kebetulan adalah waktu di mana perusahaan mercenari Desert Metal kami bersuka cita setiap bulan, namun, itu berubah menjadi pesta darah. Ada cukup banyak orang yang mengepung dan membunuh perusahaan mercenari Desert Metal kami malam itu, meskipun mereka menyembunyikan identitas mereka. Bagaimana aura pedang yang merupakan metode ki unik dari Misty Cloud Sect disembunyikan. Xiao Li tertawa kecil, wajahnya memiliki balas dendam yang tak terlupakan. Orang-orang yang mengepung dan menyerang perusahaan mercenari Desert Metal kami juga sangat kuat. Hampir semua saudara dari kompi tentara bayaran tewas atau terluka. Meskipun klan Xiao memiliki beberapa tetua yang berjuang sampai mati untuk melindunginya, itu juga menderita kerugian yang cukup serius. Misty Cloud Sekte, sepertinya bajingan tua Yun San benar-benar berencana untuk memusnahkan kita semua. Mata hitam pekat Xiao Yan dipenuhi dengan jejak darah, wajahnya begitu buas hingga menakutkan. Tubuh Xiao Yan bergetar dengan cepat saat niat membunuh yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berdiri hanya untuk segera ditahan oleh Sun Er. Xiao Yan GG, mau kemana kamu pergi? Saya kembali ke Kekaisaran Magia. Saya ingin membiarkan semua anggota Misty Cloud Sekte dimakamkan bersama mereka yang meninggal. Suara gelap Xiao Yan membawa niat membunuh dan keganasan yang kaya.
Apalagi yang bisa kamu lakukan selain mati sia-sia jika kamu kembali sekarang? Klan Xiao menghadapi bencana besar, siapa lagi selain Anda yang bisa menyelamatkan mereka? Jika Anda mati, bagaimana saya bertanggung jawab kepada Paman Xiao? Sun Er mengerti bahwa Xiao Yan mulai kehilangan kendali karena amarahnya saat dia melihat cara buas Xiao Yan ini, dia segera berteriak keras. Xiao Yan, diamlah. Alasan kakak laki-laki membuatku mempertaruhkan hidup ini untuk melakukan perjalanan sejauh itu untuk mencarimu bukanlah untuk membiarkanmu lari kembali dengan cara ini. Xiao Li dengan marah memarahi, pembalasan darah ini adalah sesuatu yang harus kita balas dan kamu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat kamu hindari, namun, dapatkah arus Anda membunuh Yun San ketika Anda kembali? Tubuh Xiao Yan menegang, rambutnya tergerai dari dahinya. Kemarahan dan niat membunuh yang telah ditekan hingga batasnya hampir menyebabkan dia menjadi gila. Lagi pula, masalah ini juga tidak sesederhana itu, Xiao Li berkata dengan suara gelap dan serius. Xiao Yan baru pulih dari ketenangannya setelah mendengar ini, suaranya yang serak seperti teriakan patah, apa? Malam itu, tampaknya ada sesuatu selain dari Misty Cloud Sekte yang disembunyikan di antara mereka yang datang untuk menghancurkan perusahaan tentara bayaran kita malam itu, kilatan tajam berkedip di mata Xiao Li. Dia tidak menyembunyikan kebencian yang terukir di wajah putih pucatnya. Orang-orang itu mungkin telah bersembunyi di kegelapan. Tapi aku masih bisa merasakan aura gelap dan dingin semacam itu, mereka seperti sekelompok bayangan hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Apalagi, mereka memiliki target yang sangat jelas, semuanya menargetkan anggota klan Xiao kami, serangan mereka tidak bisa diblokir, kadang-kadang, rantai hitam pekat akan keluar dari kegelapan, rantai berwarna hitam ini sangat aneh, bahkan bisa menembus doki, setiap kali rantai logam berdering di malam yang gelap. Setiap kali setelah bayangan hitam misterius ini menyeret anggota klan Xiao kita, mereka akan menggeledah tubuh mereka, dari tampang tindakan mereka tampaknya tidak disewa untuk membunuh, sebaliknya, mereka sepertinya mencari sesuatu. Bayangan hitam, serangan rantai logam, istilah asing ini memasuki pikiran Xiao Yan, hanya untuk menyebabkan pikirannya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba merasakan gelombang sedingin es, pikirannya bergerak cepat dan adegan demi adegan dengan cepat melintas, akhirnya, gambar itu tiba-tiba berhenti. Itu adalah bayangan hitam, rantai berwarna hitam, yang dia lihat secara sembarangan di dalam badai hitam di dataran sudut hitam. Rasa dingin berangsur-angsur naik di tubuhnya, suara Yao Lao dan Xiao Yan membawa kesungguhan karena hampir terdengar bersamaan, Hall of Souls. Mengapa mereka mengincar klan Xiao? Klan Xiao tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan mereka. Tubuh Xiao Yan menegang, rambutnya telah rontok dan menutupi wajahnya saat dia bergumam di dalam hatinya sambil membawa benang dingin yang gelap. Yao Lao juga terdiam saat ini, dia juga tidak bisa mengerti mengapa faksi yang begitu besar dan misterius seperti Hall of Souls akan terlibat dengan klan Xiao kecil, tampaknya tidak mungkin hal itu terjadi padanya, bagaimanapun, tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk mengetahui bahwa dia ada di sisi Xiao Yan. Kami tidak tahu persis apa yang mereka cari, namun, penatua pertama telah berbicara dengan kakak laki-laki dan saya sebelum dia meninggal. Xiao Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini, dia berkata, dia meminta Anda untuk menjaga batu giok dari klan Xiao, dan pasti tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Perasaan sedingin es tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan, seutas angin dingin keluar dari mulut Xiao Yan saat suara kagum perlahan terdengar di dalam hatinya, jadi, tujuan mereka adalah, to see ancient gods Jade.